Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk berfokus hanya kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian tema Natal kita, yaitu Raja Damai Lahir. Dunia telah berubah begitu cepat, tak mampu manusia rancang langkahnya. Hari demi hari galau mencengkram, orang tak peduli pada sesama. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua, hati yang gelisah ditentramkan. Untuk berkarya makin berubah, tak semua orang mampu mengejar. Serakah pun jadi cara bertahan untuk melanjutkan jalan hidupnya. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua, hati yang gelisah ditentramkan. Dulu saat Yesus datang ke dunia, dunia juga ada di dalam resah. Namun kasih Allah hadir tak lekang dalam diri bayi yang tampak rentan. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua, hati yang gelisah ditentramkan. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua, hati yang gelisah ditentramkan.
Selamat pagi dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat beribadah dan bersekutu di Minggu Advent pertama ini. Di ibadah yang kedua akan dilayankan juga sakramen baptisan kudus untuk 15 anak yang telah lahir di sini bersama orang tua mereka. Tema ibadah kita pagi ini adalah memaknai Hari Tuhan. Firman Tuhan dan baptisan kudus anak akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyimak beberapa info penting tentang kegiatan-kegiatan gereja, sekaligus mengajak para jemaat sekalian untuk ikut serta di dalamnya. Shalom umat terkasih, berikut ini rangkaian kegiatan Masa Raya Natal 2024 GKI Taman Aries. Mari kita sambut Masa Raya Natal dengan keyakinan dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam masa Advent, umat diajak untuk berpartisipasi dalam aksi pohon doa. Kita dapat menuliskan kegelisahan, pergumulan maupun harapan pada kertas yang akan dibagikan dan dapat menggantungkannya di pohon doa yang tersedia di teras gereja. Kegelisahan-kegelisahan yang dituliskan akan mengikuti tema setiap minggunya. Minggu Advent pertama, kegelisahan akan masa depan disimbolkan dengan kertas berwarna coklat. Minggu Advent kedua, kegelisahan akan gambar diri disimbolkan dengan kertas berwarna merah bata. Minggu Advent ketiga, kegelisahan tentang memenuhi panggilan hidup disimbolkan dengan kertas berwarna kuning. Dan Minggu Advent keempat, kegelisahan akan diskriminasi disimbolkan dengan kertas berwarna hijau. Perubahan warna kertas menyimbolkan perubahan kondisi kehidupan yang semakin berpengharapan seiring dengan lahirnya Sang Raja Damai yang membawa harapan dan sukacita. Kita akan mendoakannya bersama-sama dalam kebaktian Natal 25 Desember. Curahkan kegelisahanmu karena Yesus bersama kita. Halo, kunjungan Kasih Natal kembali menyapa kita. Tim pelawat akan melakukan kunjungan dari tanggal 2 sampai dengan 20 Desember 2024. Bagi keluarga yang membutuhkan kunjungan Kasih Natal bersama anak-anak sekolah minggu, dapat menghubungi Ibu Sri Hartati pada nomor yang tercantum. Sebelum 8 Desember 2024 ya. Mari berbagi kasih dan sukacita Natal. Sakramen baptis anak akan diselenggarakan pada hari Minggu 1 Desember 2024 dalam kebaktian umum kedua pukul 10 pagi. Dilayani oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Nama-nama peserta baptis anak dapat dilihat di warta jemaat. Shalom, melalui Growing in God minggu ini kita akan belajar tentang aliran-aliran di sekitar kekristenan arus utama yang akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Profesor Jan Zihar Aritona. Beliau adalah guru besar sejarah gereja di STFT Jakarta. Diadakan pada hari Selasa 3 Desember 2024 pukul 19.30. Growing Together, Growing in God, Growing in Community. Mari Bapak Ibu Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah yang akan diadakan pada hari Jumat 6 Desember 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadirannya Bapak Ibu Oma Opa. Kita akan melanjutkan belajar mengenai Family Prayer. Belajar berdoa dari keluarga-keluarga dalam Alkitab melalui GPS yang akan diadakan pada hari Sabtu 7 Desember 2024 pukul 7 pagi.
dengan tema Keluarga yang Menjadi Hamba Allah, dipandu oleh Saudara Jonathan Almer Pratama, GPS Penuntun Hidup di Dalam Tuhan. GKI Taman Aries bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia akan mengadakan aksi donor darah pada hari Minggu 15 Desember 2024 jam 9 sampai dengan 12 bertempat di Klinik Pratama Karya Kasih. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita berpartisipasi dalam aksi ini. Tuhan memberkati. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Umat terkasih, kita akan menyalakan lilin Advent pertama. Lilin ini mengingatkan bahwa hanya dengan berharap padanya, kita bisa dimampukan untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian. Inilah berita pengharapannya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dari Amsal 23 ayat 18. Ya Kristus Sang Sumber Harapan, berikanlah kami kekuatan dan keteguhan. Datanglah ya Tuhan di dalam dunia dan perdamaikan umat pilihan-Mu. Datanglah ya Tuhan, bebaskan kami dan perdamaikan umat manusia. Ya Allah, Sang Terang Sorgawi, kami merindukan dan menantikan kedatangan-Mu. Ya Allah, Sang Firman yang hidup, Kami merindukan dan menantikan kedatangan-Mu. Ya Allah, Sang Pembaru yang suci, Kami merindukan dan menantikan kedatangan-Mu. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan demi kurban darah-Mu, berilah damai yang bakar. Umat yang terkasih, marilah kita memasuki masa raya Natal
dengan memasuki minggu Advent pertama ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Pernahkah saudara merasa gelisah? Aku pernah. Sedetik kemudian akan terjadi apa? Tak seorang pun tahu. Masa depanku tak tahu, masa kini aku pun ragu. Hidup terasa begitu menyesakkan, bagai berlari tanpa arah dan tujuan. Sangat menakutkan, bukan? Masa depan sungguh menakutkan, sungguh menggelisahkan, ada banyak ketidakpastian. Namun kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan itu adalah peristiwa yang menakjubkan. Dan di dalamnya hadir cinta kasih Allah yang merupakan wujud janji pemulihannya bagi dunia. Dan dia pun akan datang kembali, itulah janjinya. Maka siapkah kita menyambut kedatangannya kembali? Mari kita merenungkannya secara pribadi. Tuhan, ampunilah kami. Jika di masa penantian akan hari-Mu yang agung, kami diliputi ketakutan dan kegelisahan tak berujung. Akibatnya kami gagal menjaga kesucian hidup dan membiarkan diri jatuh dalam dosa dan kecemaran. Mampukan dan baharui kami agar siap menyambut kedatangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus datanglah, satu
kerajaan-Mu, satukan kami di kerajaan-Mu. Lapang dan tangis sedih, lenyaplah duka dan maut perih. Datanglah ya Yesus, datanglah, satukan kami di kerajaan-Mu, satukan kami di kerajaan-Mu. Bagi kita yang rindu dipersatukan Tuhan di kerajaan-Nya, firman Tuhan dalam Yesaya pasal 1 ayat 16-18 berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dunia telah berubah begitu cepat, tak mampu manusia lancang langkahnya. Hari demi hari galau mencengkram, orang tak peduli pada sesama. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua, hati yang gelisah ditentramkan.
datang ke dunia, dunia juga ada di dalam resah. Namun kasih Allah hadir tak lekang dalam diri bayi yang tampak rentang. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua hati yang gelisah ditentramkan. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua hati yang gelisah Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah setiap hati kami yang gelisah ditentramkan oleh Tuhan, ditentramkan bahkan oleh firman Tuhan yang akan Engkau tabur pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, menurut Yeremia 33 ayat 14 hingga 16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada masa itu dan pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada masa itu, Yehuda akan diselamatkan dan Yerusalem akan hidup tentram. Dengan inilah orang menamainya Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan
kasih setiamu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Dosaku di masa muda, jangan kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena kau sungguh baik. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Bacaan kedua menurut 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan bagi kami jalan kepadamu. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang ke-21 ayat 25 sampai 36. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu,
tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan dan kekhawatiran hidup. Dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagia buat setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Dalam beberapa kali ketika saya memimpin dan mengikuti percakapan baptis anak, ibu bapak dan saudara semua, ada salah satu kekhawatiran yang kerap terekam ya bapak ibu dan saudara semua dari percakapan-percakapan tersebut gitu ya. Salah satu yang terekam yang selalu saya ingat dalam percakapan tersebut adalah kekhawatiran orang tua akan hari-hari ke depan, khususnya masa depan anak. Konon ada yang berkata, aduh sekarang nih hari-hari makin serem, makin jahat gitu ya. Anak-anak makin mudah untuk mencari segala sesuatu yang nggak benar. Saya mau tanya deh kepada bapak ibu yang mau membaptis anaknya, ada nggak kekhawatiran itu bapak ibu? Ada ya, angguk-angguk. Dan itu yang mungkin terjadi, dan bahkan mungkin bukan hanya untuk bapak ibu yang akan membaptiskan anaknya pada hari ini. Tapi kekhawatiran dan ketidakpastian akan masa depan juga kerap menghantui kita di dalam segala situasi hidup. Tahun depan PPN naik nggak ya jadi 12%? Aduh ini pilkada pasti nggak sih 1 putaran atau 2 putaran? Aduh harga emas lagi jatuh, padahal baru beli emas sekarung. Aduh investasi rumah properti juga katanya lagi menurun. Gara-gara ada kebijakan rumah gratis. Dan sebagainya, kekhawatiran-kekhawatiran yang kadang muncul. Hari depan semakin gak pasti. Tapi ibu bapak dan saudara semua, satu yang pasti di dalam iman kita, meskipun hari-hari depan mungkin penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, tapi iman kita menolong kita untuk percaya bahwa semua hari adalah harinya Tuhan. Amin. Selesai ya berarti ininya ya, khotbahnya ya. Semua hari harinya Tuhan. Dari sekolah minggu kita sering diajarkan sebuah lagu. Nah anak-anak ya pernah dengar lagu ini? Hari ini harinya Tuhan ya. Harinya Tuhan gitu ya. Mari kita bersukaria. Semua hari harinya Tuhan. Itu iman kita. Tapi kemudian ketika memang iman kita berbicara soal bahwa semua hari adalah harinya Tuhan, apakah memang itu yang kita rasakan juga? Semua hari harinya Tuhan, tapi kalau memang semua hari adalah harinya Tuhan, tapi kok masih ada penderitaan? Oke kita imani tadi semua hari adalah harinya Tuhan, tapi kok masih ada ketidakpastian, masih ada krisis, masih ada persoalan dan segalanya. Apakah betul semua hari adalah harinya Tuhan? Tapi kok yang saya rasakan tidak seperti itu. Ibu bapak dan saudara semua, bacaan Injil kita pada hari ini ingin menyatakan sebuah fakta. Sebuah fakta bahwa ketika kita mengimani bahwa semua hari adalah harinya Tuhan, itu bukan berarti bahwa semua hari itu kita akan bebas dari persoalan. Semua hari itu akan membuat kita bebas dari yang namanya krisis, bebas dari yang namanya tantangan. Injil kita khususnya di ayatnya yang ke-27, Lukas 21 ayat 27, justru menyatakan hari Tuhan itu seperti ini.
Apa hari Tuhan itu? Ketika Injil ini menceritakan tentang kegelisahan dunia, sesuatu yang menakutkan. Tapi kemudian Injil ini memberitakan, Tuhan Yesus memberitakan, di situ justru orang melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dengan kata lain, ibu bapak dan saudara semua, hari Tuhan bukan bicara soal hari yang bebas dari penderitaan, hari yang bebas dari sakit penyakit, hari yang bebas dari segala krisis. Tapi hari Tuhan mau bicara soal Tuhan yang datang, Tuhan yang hadir di dalam penderitaan, Tuhan yang hadir di dalam kesuraman dan bahkan kegelapan, Tuhan yang hadir di dalam ketidakpastian dan bahkan kekhawatiran Bapak Ibu dan saudara semua termasuk saya. Dan bukankah memang ini Bapak Ibu dan saudara semua yang menjadi pesan utama dari masa Advent? Kenapa sebelum Natal ada masa Advent dulu? Dalam bahasa Latinnya Advent berasal dari kata Adventus, artinya kedatangan. Gereja ingin menolong umatnya untuk menyadari bahwa kedatangan Yesus bukan serta-merta ketika ada dalam suasana gegap gempita, semua jawaban atas doa, atas pengharapan kita terjawab. Tetapi sesungguhnya Tuhan juga datang, Tuhan juga hadir di dalam setiap kegelapan, kegelisahan, kesenduan, jalan yang sepi. Memang ini gak populer. Makanya Advent juga kadang gak populer. Orang lebih seneng skip Adventnya, buru-buru Natal. 1 Desember aja udah Natalan. Bapak Ibu, kenapa gereja mengadakan Advent? Kenapa di GKI Taman Aries kita juga coba melatih disiplin rohani? Yuk kita tidak merayakan Natal sampai nanti kita pertama kali merayakan Natal bersama di ibadah malam Natal tanggal 24 Desember. Karena kita ingin melatih diri kita, ingin melatih rohani kita. Bahwa memang kedatangan Tuhan, keberadaan Tuhan bukan serta-merta ketika semarak. Tapi di saat ini, di saat kita menunggu, di saat kita berproses, sesungguhnya Tuhan juga hadir. Tuhan hadir di dalam setiap musim kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan ini yang menjadi poin pertama. Ketika kita memaknai hari Tuhan, artinya apa? Kita maknai bahwa hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan ada dan selalu bersama kita. Dan kapan itu? Setiap hari. Ibu bapak dan saudara semua, ketika kita memaknai hari Tuhan seperti ini, maka percayalah di dalam ketidakpastian, di dalam kesuraman, kegelapan yang akan kita jalani, kita nggak akan pernah sendirian. Dan untuk hal ini Tuhan mengumpamakannya, Tuhan Yesus mengumpamakannya seperti pohon ara yang bertunas. Pohon yang bertunas. Apa sih pohon yang bertunas? Apakah hanya hidup di masa musim panas? Enggak. Tapi pohon yang bertunas adalah sesungguhnya pohon yang hidup di dalam segala musim. Tapi ketika musim panas ya memang saatnya bertunas. Tapi ketika musim dingin, apakah pohon ini mati? Tidak. Kalau pohon itu mati, enggak mungkin dia bertunas di musim panas. Dan ibu bapak dan saudara semua ini, ketika kita bicara soal hari Tuhan adalah hari di mana kita bersama dengan Tuhan setiap saat. Ini mau bicara soal apa? Mari di dalam segala musim kita juga seperti pohon ara yang bertunas, yang terus tumbuh, yang terus hidup. Jangan sampai ketika kita malah lengah karena ketakutan, karena kekhawatiran, akhirnya kita melewatkan kesempatan untuk bertunas ketika musim itu datang. Melewatkan kesempatan yang ada. Memaknai Tuhan bersama kita setiap hari membuat kita tidak membiarkan kekhawatiran menghentikan langkah kita untuk bertumbuh. Siap sedia terus untuk bertumbuh. Ibu bapak, kadang ini juga terjadi di dalam kehidupan mengasuh anak. Bapak ibu, saya punya kerabat, karena ini orang tua terlalu takut sama anaknya, takut anaknya jatuh lah, takut anaknya kenapa-napa gitu ya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Karena semua takut dan semua dilindungi sama orang tua,
Ketakutan itu membuat anak ini melewati golden age-nya. Kesempatan emas untuk dia berkembang. Akhirnya apa yang terjadi? Lambat untuk berkembang. Lewat golden age-nya. Karena apa? Hanya karena ketakutan. Itu menjadi contoh untuk kita percaya bahwa kalau kita memang percaya hari Tuhan itu adalah semua hari, Tuhan ada bersama dengan kita, kita gak perlu lagi takut. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dan istimewanya Tuhan bukan sekadar ada, tapi di setiap hari itu Tuhan juga berkarya. Dan apa karya Tuhan? Yeremia pasal 33 ayat 15 menyatakan bahwa karya Tuhan itu terjadi ketika Tuhan akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Ternyata hari Tuhan bukan dimaknai ketika Tuhan ada, tapi ketika juga Tuhan berkarya. Hari saat Tuhan juga menyingkapkan keadilan dan kebenaran. Maka ibu bapak dan saudara semua, Tuhan bukan hanya ada, tapi Tuhan juga berkarya untuk menyingkapkan keadilan, untuk melaksanakan keadilan dan kebenaran. Maka ini juga menjadi kabar sukacita, Injil buat kita. Buat kita yang apa ibu bapak dan saudara? Buat kita yang mungkin takut, buat yang kita mungkin terjepit, terhimpit karena ketidakbenaran dan ketidakadilan yang ada di tengah dunia ini. Percayalah bahwa kebenaran dan keadilan akan tersingkap. Makanya balik ke bacaan Injil di Lukas 21 ayat 28. Ketika semuanya itu terjadi, kalau ada kehimpitan, kerusuhan terjadi, ketidakadilan menghimpit kita, apa yang dikatakan oleh Yesus? Bangkitlah dan angkatlah kepalamu. Artinya apa ibu bapak semua? Udah pede aja untuk berbuat benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Percaya diri aja bahwa kita nggak akan jatuh ketika kita hidup benar. Dan khususnya untuk orang tua untuk keluarga, penting untuk membiasakan hal ini juga kepada anak-anak kita. Biasakan anak-anak kita untuk berlaku benar. Untuk pede, untuk mungkin berbeda. Biasakan itu. Supaya memang kita tidak melewatkan hari Tuhan itu. Di satu sisi, ketika kita juga percaya bahwa Tuhan setiap hari bekerja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ini juga menjadi peringatan untuk kita yang justru malah menjadi pelaku ketidakadilan dan ketidakbenaran itu. Maybe. Dan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Injil hari ini? Jangan sampai ketika kita udah nyaman di dalam untuk melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Akhirnya hari Tuhan yang harusnya mendatangkan sukacita malah menjadi jerat, malah menjadi jebakan untuk kita. Maka ini adalah panggilan untuk apa ibu bapak dan saudara semua? Maknai hari Tuhan ketika kita juga berhenti. Jangan main-main dengan kebenaran Tuhan. Mungkin kita bisa mengakalinya, cuman Tuhan yang tahu, orang gak ada yang tahu. Tetapi ingat apa yang dikatakan di ayat 34 ini. Bisa jadi kita mengakali, bisa jadi kita punya strategi, bisa jadi kita punya mereka-reka segala rancangan, tapi jangan sampai akhirnya kita sendiri yang terjebak. Karena Tuhan selalu berkarya menyingkapkan kebenaran dan keadilan. Jangan sampai kita yang senjata makan Tuhan atau senjata makan nyonya, enak aja Tuhan doang. Senjata makan Tuhan, senjata makan nyonya. Maka apa yang harus kita lakukan? Enggak harus kita sampai jatuh dulu. Enggak harus sampai Tuhan yang justru menyingkapkan dulu kebenaran pada kita sehingga kita dipermalukan. Tuhan udah kasih kok. Supaya kita mengantisipasi, supaya kita preventif. Dan itu yang dikatakan Tuhan dalam Lukas 21 ayat 36. Kita baca bersama 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan berdiri di hadapan anak manusia. Berjaga ini bukan sekadar, berjaga ada ancaman dari luar.
Tapi kata berjaga di sini bayangkan seperti seorang pengawal yang menjaga seorang raja. Siapa raja itu? Raja di atas segala raja. Menjaga supaya raja kita tetap ada di dalam hidup kita. Menjaga supaya raja kebenaran itu tetap hidup di dalam hati kita. Menjaga, berjagalah agar kebenaran Tuhan tetap berdiam. Maka ini yang bisa kita lakukan ketika kita memaknai hari Tuhan. Ketika kita mengimani hari Tuhan, meskipun hari Tuhan, meskipun hari depan penuh dengan dinamika. Terus penuhi diri dengan kebenaran firman Tuhan. Ini resepnya sederhana kok Bapak Ibu. Ibu Bapak, saya pernah mengalami satu saat ketika saya saat itu sedang ada di dalam pergumulan. Coba deh stop diri itu ya. Akhirnya demonstrasi enggak doa. Demonstrasi menjauhkan diri dari disiplin rohani. Apa yang terjadi? Hati ini jadi rapuh. Hati ini jadi gampang emosi. Hati ini jadi gampang kecewa. Hati ini jadi gampang putus asa. Firman Tuhan memang bukan menjawab secara langsung, tetapi itu menjaga diri kita. Karena itu ibu bapak dan saudara semua, mari kita jaga. Di masa Advent ini, di masa penantian ini, ada sebuah panggilan, yuk kita jaga diri kita supaya sang kebenaran itu tetap ada di dalam hidup kita. Khususnya untuk ibu bapak yang akan membaptiskan anaknya sesaat lagi. Jaga anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ajak ke sekolah minggu. Enggak cukup hanya ajak ke sekolah minggu. Bapak Ibu, saya kasih bocoran dulu. Nanti habis ibadah, Bapak Ibu akan diberikan bingkisan. Gitu. Tapi bingkisannya apa? Tadi saya foto tapi nggak sempat masukin ke slide. Bingkisan dari Komisi Anak. Salah satunya adalah buku cerita. Judulnya The Story of Creation. Wah, keren banget ya, dari kejadian. Ini mau bicara soal apa? Jaga anak kita. Ceritain anak kita dengan firman Tuhan. Sebelum tidur, daripada ceritain SpongeBob atau Dora the Explorer, ceritain tentang Musa the Explorer. Ceritain tentang Tuhan Yesus daripada Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ceritain tentang Tuhan Yesus. Penuhi diri dengan kebenaran. Di situ kita akan menjaga, memproteksi hari-hari yang menyeramkan. Karena apa? Memaknai hari Tuhan. Mau bicara soal setiap hari, harinya Tuhan. Tapi maknailah itu ketika kita percaya bahwa di dalam setiap hari, harinya Tuhan, Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Jangan takut untuk melangkah meskipun kita terhimpit. Jangan sampai hilang kesempatan. Maknai hari Tuhan yang kedua tadi apa? Bahwa hari Tuhan itu adalah hari di mana Ia menyingkapkan kebenaran dan keadilan. Teruslah hidup berlaku benar dan adil. Dan yang ketiga apa? Maknai hari Tuhan saat kita juga terus menjaga diri dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membuat hari-hari kita semakin bermakna. Itulah yang membuat hari kita semakin dirasakan limpah kasih dan berkat. Meskipun penuh dengan ketidakpastian dan kegelisahan. Selamat melanjutkan hari-hari. Ibu bapak yang akan membaptiskan anak juga selamat menikmati hari-hari masa depan bersama dengan anak di dalam Tuhan. Amin. Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tuanya telah menyatakan iman untuk membaptiskan anak-anak mereka. Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya yang menjadikan kita anak-anak Allah. Ia memberikan kehidupan baru dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus.
Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tuanya. Bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Karena itu Bapak Ibu, ketika anak-anak dibaptis nanti dapat nomor anggota, buku anggota. Karena anak-anak artinya resmi menjadi bagian dari gereja, dari tubuh Kristus ini. Dan kiranya Roh Kudus selalu memimpin, mengingatkan dan mendorong kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah, memberlakukan keadilan dan kebenaran setiap hari. Dan Roh Kudus akan terus-menerus membarui kita, hingga kelak dengan tidak bercacat celah, kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Roh Kudus juga akan menolong orang tua dan anak-anaknya, sehingga kelak anak-anak ini nanti minimal usia 15 tahun ya ibu bapak dan saudara semua, bisa mengaku iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan, Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Dengan air bah Engkau menghukum orang berdosa, tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang yang benar. Melalui air Laut Merah, Engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu menuju ke tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air Sungai Yordan, Anak-Mu yang Kau kasih telah dibaptiskan, dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib Ia dibaptiskan dalam sengsara, maut dan menang. Sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu, dikuburkan bersama Kristus dalam kematian, dan bangkit bersamanya ke dalam kehidupan baru untuk dipersatukan dalam tubuhnya. Curahkanlah kepada mereka Roh Kudus, agar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para orang tua, saya undang untuk berdiri. Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, ingatlah baptisan saudara-saudara sendiri dan nyatakanlah iman yang akan diajarkan kepada anak-anak. Saudara-saudara, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita? Kepada Yesus Kristus, Anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara ini, mengajarkan firman Allah kepada yang menjaga mereka terus dalam kebenarannya? Apakah jawaban Bapak Marudut Willy Pratama Sidabalok dan Ibu Maria Lestari Hutagaol? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Bapak Patar Parmonangan Opusunggu dan Ibu Cynthia Hadiwijoyo? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak Sandi dan Ibu Giovanni Natali? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak Julian Mainart Hurangian dan Ibu Maria Melisa Acintia? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak Christopher Albert Rusli dan Ibu Fedora Bonita? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak Fajar Calvin Hia dan Ibu Kristini Murni Mendrova? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak Leonardo Budidharma Halim dan Ibu Claudia Junita?
Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak Adi Saputro Gunawan dan Ibu Natania Gunadi? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak Krisdano Rian Chandra Dasmasela dan Ibu Armelia Stefani Anggichan? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak Reynaldo Octavianus dan Ibu Avelia Zelda? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak Hans Clinton Sitanggang dan Ibu Gadis Selvia Sitorus? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak Dimitri Hermanto dan Ibu Linda? Ya, kami percaya dan berjanji. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Albersio Xavier Hamonangan Sidabalo. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Arvin Jonathan Opusunggu. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Cheryl Angela Opusunggu. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Chloe Natali Sandi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tiga duduk ya. Berlutut. Ya. Tangannya berdoa. Reiga Amadeo Urangian, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat Reiga. Ya, sekarang Dede ya. Devananta Andare Urangian, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Ya, udah. Kakak sama. Udah ya. Ini Emeline Misaela Rusli, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Freya Trisha Hyori Kalvitia, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat. Kenzo Theodor Halim, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Maxwell Ignacio Gunawan, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat. Miguel. Miguel Ravanetan Dasmasela, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mauricio Jesse Dasmasela, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Rafaelo Osea Sutanta, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat, Rafaelo. Ruby Olivia Sitanggang, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hai Samantha. Ya, digendong sama papi. Ya. Ya. Samantha Abigail Hermanto, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sama. Saya kalau melihat respons anak-anak nggak tahan untuk merespons ya. Penuh dengan sukacita. Mari Bapak Ibu, kita akan menyambut berkat penyertaan Tuhan.
Ibu bapak, anak-anak, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Umat disilakan duduk. Belum? Masih menghadap sini. Nah. Para orang tua, papa mama, Tuhan telah memberi anak saudara kehidupan baru. Tolong dan bantulah mereka selalu, jaga mereka untuk selalu bertumbuh dalam iman, kebenaran, dan keadilan Tuhan. Didiklah mereka sehingga berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah itu serta firman-Nya. Dan pada waktunya mereka mengaku iman, percayanya sendiri dengan sepenuh hati. Mari, boleh menghadap ke umat. Ibu bapak dan saudara semua, umat terkasih, terimalah anak-anak ini sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan juga orang tua mereka dalam pendidikan iman mereka. Kita sama-sama sambut mereka semua dalam bagian tubuh Kristus. Selamat semuanya, Bapak Ibu, selamat anak-anak semua. Tuhan memberkati. Silakan boleh duduk. Yang mau nyusu boleh nyusu. Nah. Kita selanjutnya akan mendoakan semua. Pak Rinto akan memimpin dalam doa. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita menaikkan syafaat kita berdoa. Kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, bahwa di hadapan kami dan di hadapan-Mu, di hadapan jemaat-Mu, bagaimana orang-orang tua yang Tuhan telah berkati mereka dengan anak atau anak-anak, dan pada saat ini mereka memenuhi panggilan mereka sebagai orang tua yang beriman, yang percaya bahwa meterai kasih keselamatan Allah itu juga dimeteraikan buat anak-anak mereka melalui baptis kudus anak yang diterima saat ini untuk anak-anak mereka. Engkau berkati Tuhan orang-orang tua ini agar mereka betul-betul boleh dipakai Tuhan untuk sebuah rencana masa depan kehidupan anak-anak ini bersama dengan Kristus dan juga kehidupan keluarga dan juga dunia ini. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap pasangan yang sudah menikah, yang saat ini juga merindukan bagaimana mereka boleh dipercaya, boleh diberikan sebuah tanggung jawab melalui kehadiran anak atau anak-anak yang Tuhan berikan buat mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati mereka dan Tuhan juga boleh ambil bagian dalam doa dan harapan mereka dan keluarga. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh proses pelayanan yang ada di jemaat ini. Kami berdoa untuk seluruh proses memasuki masa Advent dan Natal, agar setiap kami boleh ambil bagian dalam sebuah pemenungan, pertumbuhan, dan juga perubahan-perubahan hidup, sehingga sukacita Natal itu boleh kami rayakan pada waktu dan harinya nanti. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, kami juga berdoa biarlah kiranya proses-proses yang saat ini sedang berjalan untuk proses pemilihan penatua, persiapan semuanya, Tuhan berkati nama-nama yang saat ini kami doakan agar mereka betul sungguh-sungguh beri hati
beri diri mereka untuk melayani Tuhan sebagai seorang penatua yang bertanggung jawab pada Tuhan terutama. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat setiap yang sakit, yang ada di saat ini dalam keadaan proses pemulihan, hadir dalam ibadah ini. Tuhan berkati, berikan mereka pemulihan yang terbaik, ataupun jemaat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan berkati mereka di dalam proses kesembuhannya. Tuhan berkati jemaat-Mu ini, setiap yang sedang bergumul, Tuhan berikan mereka kekuatan untuk melewati itu semua. Setiap yang saat ini sedang berjuang, Tuhan berikan jalan-jalan yang baik untuk mereka. Setiap bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang menantikan, mengharapkan bagaimana Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati bisnis mereka, memberkati usaha mereka. Apa yang baik yang mereka kerjakan, kami mohon Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati seluruh proses pilkada yang telah berlangsung, agar para pemimpin yang telah dipilih boleh punya tanggung jawab yang sungguh-sungguh untuk kehidupan bangsa dan negeri ini. Kami berdoa untuk dunia ini, untuk perdamaian dunia ini. Tuhan Yesus hadirkanlah, berikanlah hati yang penuh cinta, penuh damai pada setiap pemimpin negeri ini, pemimpin dunia ini yang memiliki kuasa di dalam mulutnya, di dalam keputusannya untuk mengadakan perdamaian bagi dunia ini. Tuhan, kami memohon. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Doa setiap kami, biarlah ini juga menjadi bagian dari syafaat kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai respon atas segala berkat yang Tuhan berikan, marilah kita mengucap syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan QRIS atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Engkau ya Allah Bapa
Mari kita berdoa. Marilah kita berdoa, ya Tuhan, terima kasih atas setiap berkat-Mu untuk setiap karya dan talenta yang Engkau anugerahkan. Dengan penuh rasa syukur kami membawa persembahan kepadamu. Terimalah ya Tuhan, pakailah persembahan ini untuk menghidupkan pengharapan bagi dunia yang membutuhkan. Ajarlah kami untuk terus memberikan yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, mari kita masuki Minggu Advent ini, masa-masa persiapan kita untuk menantikan kedatangan Kristus dengan sebuah keyakinan bahwa kedatangannya pasti nyata dan terjadi, sebab Ia memang hadir setiap saat dan setiap hari. Maka sebagai orang-orang yang telah dikuduskannya, khususnya juga bagi anak-anak yang telah dibaptiskan hari ini, mari kita terus menantikannya dengan terus menaruh pengharapan dan menghidupi setiap hari yang Ia anugerahkan dengan berlaku adil dan benar. Bila sangkakala menggagap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Kaum perempuan, bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia, laki-laki dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta bersama. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, dan di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kiranya anugerah dari Allah Bapa Sang Pemilik kehidupan terus memimpinmu di sepanjang masa penantian. Kiranya cinta kasih Kristus Sang Raja Damai senantiasa mendekapmu dalam pengharapan. Kiranya penyertaan Roh Kudus Sang Penolong menenteramkan hatimu, sehingga dapat terus berjaga dan berdoa dalam keadilan dan kebenaran hingga kedatangannya kelak. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, terima kasih kita telah bersama-sama mengikuti ibadah pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dunia telah berubah begitu cepat, tak mampu manusia rancang langkahnya. Hari demi hari galau mencengkram, orang tak peduli pada sesama. Serakah dikendalikan, Raja damai hadir bagi semua. Hati yang gelisah ditentramkan. Berkarya makin berubah, tak semua orang mampu mengejar. Serakah pun jadi cara bertahan untuk melanjutkan jalan hidupnya. Serakah dikendalikan, Raja damai hadir bagi semua. Hati yang gelisah ditentramkan. Saat Yesus datang ke dunia, dunia juga ada di dalam rasa. Namun kasih Allah hadir tak lekang dalam diri bayi yang tampak rentan. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua. Hati yang gelisah ditentramkan. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang